selamat pagi Josa dimanapun Anda berada. Seperti biasanya kalau di hari Rabu, ketika Anda mendengarkan instrumen macam begini nih, selalu ada yang spesial. Dan memang betul sekali teman-teman semuanya, hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan tamu teman-teman dari BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Nah, siapakah saja teman-teman semuanya yang bakal hadir sebagai narasumber? Kita nanti akan kenalan satu persatu dan kebetulan pagi hari ini narasumber kita adalah wanita cantik. Karena wanita, kalau saya bilang ganteng nanti repot nanti ya. Kalau ganteng nanti pasti ditaksir sama cewek-cewek begitu ya. Tapi sebaliknya. Oke, ada Mbak Rina Anggraini dan juga Mbak Dita Heviana. Sebelum kita berbincang dengan mereka berdua, saya undang Anda teman-teman semuanya untuk bergabung, join di 323500. Sekali lagi, 323500 lewat telepon online-nya. Kemudian Anda bisa kirim pesan juga lewat WhatsApp di 081 1378 7055. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, nggak ada salahnya kalau kita simak dulu pesan-pesan dari BPJS Kesehatan berikut ini. Ya, 103,5 Jos FM Tulungagung masih barengan saya Bayu Setiawan. Selamat pagi buat semuanya saja yang bisa mendengarkan, baik itu lewat frekuensi 103,5 ataupun lewat live streaming kita. Anda bisa partisipasi, teleponnya di 323500 atau di 081137870555. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya bilang beberapa saat yang lalu, kita kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan di acara Bincang-Bincang Pagi. Kita langsung aja kenalan dulu dengan yang pertama narasumber kita, Mbak Rina Anggraini. Hai, selamat pagi semuanya pendengar setia Radio Jos 103,5 FM. Iya. Perkenalkan, nama saya Rina Anggraini. Saat ini saya bekerja di BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung sebagai verifikator klaim. Verifikator. Nah, ini verifikator ini kayak kalau di handphone itu kan ada verifikasi ya, atau juga ada notifikasi. Kali ini verifikator. Nah, tugasnya apa ini? Jadi tugasnya verifikator itu untuk mengecek administrasi klaim, pengajuan klaim dari rumah sakit ke kantor BPJS Kesehatan. Bukan dari rumah sakit aja, melainkan dari vaskes 1 seperti klinik, puskesmas, dan dokter keluarga. Seperti itu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu ini Mbak Rina Anggraini, ini asli kelahiran dari mana ini? Saya dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi lari Osing nih. Osing sana. Berarti apa ini? Masih punya darah keturunannya. Apa itu Raja Banyuwangi? Apa ini? Mina Jinggo kan? Mina, ya. Ya betul ada. Ya, betul. Ada Mina Jinggo, kemudian patehnya itu siapa itu lupa saya. Matrim. Batik Matrim. Atau siapa itu? Oke. Sudah lama ini ya aktivitas di Tulungagung, Mbak Rina? Baru, saya di sini baru setahun setengah. Saya pindah dari Balikpapan. Wow, ternyata justru dari luar pulau dulu sebelumnya ya. Iya, di Balikpapan sana. Oke, udah berapa tahun di Balikpapan? 13 tahun. Lama sekali, Kak. Iya. Atau mungkin sempat dapat jodoh di sana atau bagaimana di Balikpapan? Enggak, kebetulan suami dinas di Balikpapan. Oh, begitu ceritanya. Iya, Kak. Oke. Ya, oh itu tadi ada Mbak Rina Anggraini. Berikutnya ada Dita Heviana. Selamat pagi, Mbak Dita. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya. Suaranya kok enggak muncul ini. Bentar. Oke, jangan dipegang Mbak ya, coba. Sudah ya? Sudah. Oke. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Dita Heviana. Di Iya. sini kami akan jadi narasumber mengenai kecelakaan lalu lintas, Iya. penjaminan kecelakaan lalu lintas. Oke, Mbak Dita Ya. Heviana. Ini asli dari mana nih Mbak Dita? Dari Ponorogo. Oh, masih berdarah Waro ini. Iya, benar. Waro Ponorogo. Kapan itu juga ada ini pegawai dari BPJS yang dari Ponorogo juga ya? Ada. Mas siapa? Mas Eko. Mas Eko ya? Iya, benar. Oke, Mas Eko, ada Mbak Dita Heviana juga dari Waro sana. Oke, kota Waro ya. Sudah lama di Tulungagung? Sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun. Oke, ya. Baik, kita langsung aja teman-teman semuanya bincang-bincang dengan mereka berdua yang tugasnya setiap harinya sebagai verifikator. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rina Anggraini apa tugasnya verifikator ya. Pagi ini tema kita adalah tentang siapakah penjamin kecelakaan lalu lintas dan juga kecelakaan kerja. Nah, ini pertama pertanyaan dari saya, apakah kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh BPJS Kesehatan? Nah, ini yang ngejawab siapa duluan ini? Mbak Rita? Boleh, Silakan. boleh Monggo. saya. Ya. Jadi kecelakaan lalu lintas apakah dijamin oleh BPJS Kesehatan? Pastinya jawabannya iya dijamin. Tapi Oke. ada tapinya nih Kak. Ya. Tapi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2014 di mana ditambahkan pada peraturan perundangan Presiden nomor 59 tahun 2024 dijelaskan bahwa jaminan kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dijamin oleh program JKN setelah jaminan kecelakaan lalu lintas tersebut dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas perawat pesertanya. Artinya di sini Kak, BPJS Kesehatan itu menjamin kecelakaan lalu lintas tunggal dan kecelakaan lalu lintas ganda, yang dimana kecelakaan lalu lintas ganda ini setelah habis plafon dari PT Jasa Raharja. Gitu Kak. Iya. Jadi adapun persyaratannya Kak. Nah, ini sementara saya jawab itu dulu. Oke. Oke, tadi kecelakaan tunggal, kecelakaan ganda. Ganda ini maksudnya ketika bersama keluarganya atau boncengan sama teman dan lain sebagainya itu bagaimana? Iya benar. Jadi kecelakaan ganda itu motor ketemu motor, lawan ada lawan gitu Kak. Misal ada motor sama mobil Oh, gitu, gitu ya, itu ada bisa. lawannya ya? Iya betul. Ya. Oke, luar biasa itu. Iya. Kecelakaan itu, tapi mayoritas memang kecelakaan ada lawannya. Kalau kecelakaan sendiri gitu ya, itu Iya. juga ada. Iya, itu namanya kecelakaan tunggal Kak. Iya. Jadi pendengar setia Jos harus tahu nih apa itu kecelakaan lalu lintas Ya. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana kejadian di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa berjalan kaki yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Iya. Gitu, Kak. Oke, kalau pengantin baru itu bukan kecelakaan tunggal, tapi kecelakaan ganda. Aduh. Korbannya ada juga, Ada. Itu kecelakaan lain-lain gitu. tapi sama-sama kecelakaannya. Iya benar Kak. Tapi ini kecelakaan yang diharapkan, bedanya itu. Beda benar. Jujuran aja ini. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya. Tadi tentang kecelakaan ini ya. Ketika peserta mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian masuk UGD di sebuah rumah sakit, begitu ya, unit gawat darurat. Syarat apa yang harus dilengkapi agar dijamin oleh BPJS Kesehatan? Nah, ini Mbak Dita. Iya, Iya. saya jawab ya. Silakan. Jadi untuk yang pertama kali pastikan status kepesertaan JKN-nya aktif. Oh gitu ya, harus Kalau aktif sudah ya. iya harus aktif. Kalau sudah aktif, maka nanti petugas rumah sakit itu akan melakukan entry data untuk pembuatan SEP. SEP adalah surat eligibilitas peserta dan akan memilih status KLL. Kemudian nanti secara tersistem akan terbridging dengan sistem Korlantas dan PT Jasa Raharja. Nanti otomatis akan terhubung datanya. Iya. Nah, itu nanti bisa langsung berkoordinasi seperti itu, Kak. Ya.
Oke, jadi ada kaitannya sama jasa raharja juga ya nih. Iya, benar. Terus terkait misalnya ada jaminan seperti, ya katakanlah biasanya kalau jasa raharja kan dibantu masalah pengobatan dan lain sebagainya, gitu ya. Benar. Itu biasanya akan munculnya dari jasa raharja. BPJS sendiri bagaimana? Apakah ada juga katakanlah di situ pemberian santunan, dana dan lain sebagainya? Oh iya. Ah. Jadi kalau untuk penjaminan itu kita tidak ada batasan. Jadi sesuai indikasi medis dari dokternya. Tidak ada pembatasan hari rawat ataupun pembatasan biaya. Jadi kalaupun dirawat 5 hari, 10 hari tetap kita jamin sesuai indikasi medis dari dokter. Beda lagi dengan jasa raharja. Jasa raharja itu akan menjamin 20 juta saja, Kak. Oh begitu. Jadi nanti sisanya kalau memang ada sisa pelayanan di rumah sakit itu nanti kita akan meneruskan jaminan itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Apakah selama ini juga ada katakanlah pasien yang kerasan di rumah sakit begitu ya? Jadi kalau kerasan di situ nanti juga tetap jadi tanggung jawabnya BPJS itu ya? Wah, kalau kayak gitu jadi rumah sakit hotel nih. Jadi gimana kalau untuk yang pasien-pasien yang kerasan itu pastinya itu kan atas permintaan sendiri ya Kak ya. Oh, yes. Jadi itu tidak termasuk manfaat yang dijamin sesuai dengan peraturan presiden Kak. Seperti itu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman semuanya kalau Anda pengen cepat sehat jangan kerasan di rumah sakit ya. Cari hotel lain lagi. Nah, mungkin dia senang dengan suasana perawat-perawatnya yang ramah begitu, akhirnya kerasan, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Betul. Ada juga bahkan seorang pasien yang jatuh cinta sama Bisa jadi Kak. perawatnya ya atau dokternya, itu sampai terjadi itu ya. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya intermezzo aja tadi, guyonan tentang perawat dan juga pasien yang sangat kerasan untuk tetap stay di rumah sakit atau dirawat begitu. Baik, kita lanjutkan kembali nanti obrolan kita pagi hari ini bersama Mbak Dita dan juga Mbak Rina. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Bincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Masih bersama saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita ada Mbak Rina Anggraini dan juga Dita Heviana. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda bisa telepon di 323500 atau Anda bisa kirim pesan di 081 1378 7055. Mungkin Anda pernah punya pengalaman terkait dengan kecelakaan, atau keluarga Anda pernah punya pengalaman dan lain sebagainya, atau sekedar Anda pengen tahu kalau saja mungkin Anda mengalami kisah yang sama begitu ya. Jadi Anda tahu nanti prosesnya bagaimana. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya terkait dengan masalah pengurusan ini. Berapa lama jangka waktu untuk pengurusan administrasi agar pasien ya korban kecelakaan lalu lintas ini bisa dijamin BPJS Kesehatan? Ini terkait sama waktu inilah. Ya, siapa ini yang ngejawab dulu? Mbak Rina. Iya, saya lagi. Oke, mana suaranya? Halo pendengar setia. Bentar. Oke Kak. Iya, silakan Mbak Rina. Baik pendengar setia Radio Jos 103,5 FM. Yep. Jadi berapa hari jaminan kecelakaan kerja itu dijamin oleh BPJS Kesehatan? Nah, di sini kita harus bisa membedakan di mana penjaminan kecelakaan apabila kecelakaan ganda, di mana pastinya penjamin pertamanya itu jasa raharja, Kak. Oh gitu. Nah, jasa raharja itu dasarnya
Awalnya itu ada laporan polisi. Nah, laporan polisi itu selama 2 kali 24 jam untuk pengurusan garansi letter. Setelah kecelakaan. Iya, betul Kak. Nah, apabila sudah ada garansi letter dan laporan polisi, maka penjaminan waktu untuk BPJS kesehatannya itu 3 kali 24 jam hari kerja. Gitu Kak. Nah, di sini juga teman-teman pendengar setia Just FM harus tahu juga bahwasanya kecelakaan tunggal itu pun BPJS menjamin atas dasar dari laporan polisi. Nah, jadi untuk alurnya gitu Kak, langsung alur nih atau bagaimana? Ya, jadi alurnya pasien kecelakaan lalu lintas datang ke rumah sakit, kemudian dari rumah sakit itu harus dipastikan status kepesertaannya aktif. Nah, kemudian dari situ petugas rumah sakit mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi Viclaim untuk menerbitkan surat eligibilitas SEPK. Nah, dari situ petugas rumah sakit akan mencentang kasus KLR. Kenapa harus mencentang? Karena nanti itu akan terkoneksi oleh Jasara Harja dan Korlantas. Seperti itu. Iya. Jadi petugas Jasara Harja pada akhirnya nanti datang ke rumah sakit untuk kunjungan terkait kecelakaan tersebut. Nah, dari situ Jasara Harja akan menganalisa kejadian kasusnya dan akan melaporkan ke kepolisian. Nah, dari situ nanti Jasara Harja akan mengedukasi ke keluarga atau ke pasien bahwasanya syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk penjaminan kecelakaan. Satu itu ya laporan polisi Kak. Nah, setelah ada tersebut maka pasien dapat dijamin oleh Jasara Harja untuk kecelakaan ganda. Selanjutnya jika plafon sudah habis 20 juta, misal nih biaya rumah sakitnya 100 juta Kak, sisanya nanti penjaminannya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, gitu. Tapi syaratnya dengan kepesertaan aktif dan bayar iurannya. Wajib itu Kak. Itu. Jadi pentingnya Anda menjadi anggota yang aktif membayar dan juga kepesertaannya juga masih aktif begitu ya. Iya, tapi ini Kak, lanjut lagi. Di peraturan tersebut kita juga dijelaskan tentang manfaat koordinasi antar penyelenggara jaminan Kak. Di sini penyelenggara jaminan itu terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerja, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jasara Harja. Nah, jadi di sana itu nanti Kak ada bagian-bagian tersendiri untuk penjaminan. Kalau BPJS Kesehatan itu jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerja, PT Taspen, PT Asabri itu penjaminannya adalah kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau kasus yang lainnya Kak gitu. Dan Jasara Harja untuk kasus kecelakaan lalu lintas gitu Kak. Seperti itu ya. Iya. Tuh Jasara Harja khusus untuk kecelakaan lalu lintas seperti yang sudah kita bahas sejak tadi ya. Oke. Terkait masalah pengurusan penjaminan keluarga pasien, apa perlu ke BPJS Kesehatan? Kalau tadi kan ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit mengecek kepesertaannya dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah memenuhi syarat, termasuk katakanlah masih aktif, kemudian masih aktif membayar juga dan lain sebagainya, kemudian dicentang terkoneksi sama Jasara Harja, Korlantas dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kan ketika di rumah sakit ya. Tapi apakah perlu juga ke BPJS Kesehatan? Nah, ini pertanyaannya. Iya. Jadi nggak perlu. Jadi gitu. Setelah pasien mendapatkan laporan polisi, cukup melapor saja ke petugas rumah sakit, biasanya ke petugas admisi ya di depan. Cukup melapor saja, nanti petugas rumah sakit yang akan meneruskan ke kita gitu. Seperti itu. Mungkin perlu diketahui untuk pendengar setia Just FM ini, untuk alamat Korlantasnya itu di Jalan Kertosono nomor 125 Tulungagung. Hotline Satlantasnya itu 110. Oke, diulang lagi mungkin.
Untuk alamat Korlantas yang ada di Tulungagung itu Ya. di Jalan Kertosono nomor 125. Outletnya Korlantas itu 110. Ini kalau nggak salah di apa tuh? Di mana? Ngujang kah? Di Ngujang. Iya betul ya. Oh, Gitu. Jalan Kertosono Tulungagung. Tulungagung Kak. Ternyata ada Kertosono di Tulungagung ya. Iya. Saya masih dengar sekarang ini. Padahal Kertosono itu kan di Di mana tuh? Kediri atau Nganjuk itu? Oh itu ya. Kertonyono, Kerton. Itu Kartonyono. Kertosono. Jalan Kertosono Tulungagung. Ada juga. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Tadi kalau misalnya saja keluarga pasien tadi dapat laporan dari kepolisian. Nah, tadi sudah disampaikan ya ke kemana? Alurnya gimana? Kalau kepolisian sudah menyampaikan ke pihak keluarga, alurnya tadi langsung Langsung ke rumah sakit. iya, dibawa ke rumah sakit aja, dilaporkan ke Suaranya petugas nggak kecil, coba. administrasinya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi Langsung ke rumah sakit prosesnya aja. langsung ke rumah sakit begitu teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rina jadi prosesnya gampang sekali teman-teman ya. Moga aja apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana prosesnya dan lain sebagainya ini juga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke. Berikutnya terkait masalah plafon ini. Ketika plafon dari Jasara Harja itu sudah maksimal untuk dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, keluarga pasien harus melapor ke mana gitu? Ke kepolisian lagi atau bagaimana ini prosedurnya? Silakan. Boleh. Siapa dulu nih? Oh nggak perlu Kak. Jadi kalau emang udah plafon habis itu perawatan itu lanjut. Jadi tetap nanti pihak rumah sakit yang akan melanjutkan jaminannya ke kita. Kak. Seperti itu ya. Iya. Jadi nggak perlu pasien wirawiri untuk lapor sana sini nggak perlu Kak. Iya. Jadi cukup dari satu pintu di rumah sakit. Oh gitu. Tuh teman-teman semuanya. Harus didengar ya teman-teman. Anda tidak perlu repot-repot ya. Sebagai pasien mesti dienakkan nginap di hotel. Keluarganya pun juga begitu. Kalau sudah satu pintu, jadi tidak terlalu repot-repot ya. Oke. Untuk pasien yang kecelakaan lalu lintas, apakah ada batasan hari ketika rawat inap? Tadi sudah disampaikan ya, sempat disinggung tadi ya. Ya, disinggung ya. Dijelaskan lagi ya. Jadi untuk batasan hari itu tentu tidak ada. Tidak ada untuk batasan hari pasien 5 hari, 10 hari dipulangkan walaupun belum sembuh, itu tidak ada. Jadi pasien itu rawat inap atas indikasi medis dari dokter dan pasien dijamin sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis yang merawatnya dia. Iya, seperti itu. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya, Anda tidak perlu khawatir ya. Jadi insya Allah nanti jaminan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan ini nanti akan dijamin sampai Anda sudah dinyatakan sembuh oleh dokter ya, baru bisa pulang begitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Untuk kecelakaan lalu lintas ketika diperlukan kontrol setelah rawat inap. Kalau tadi kan rawat inap tadi. Nah sekarang pasca rawat inap ini, ketika diperlukan kontrol, apa bisa ini dijamin oleh BPJS Kesehatan? Oke. Untuk kontrol pos rawat inap untuk kecelakaan lalu lintas ganda, apabila masih ada plafon 20 juta, maka masih ada sisa nih Kak. Kalau ada sisa, maka
untuk kontrolnya masih dilanjut dari penjaminan jasara harja, Kak. Sampai batas plafon itu habis. Wah, batuk minum dulu nih, Kak. Iya. Nah, sampai batas plafon habis. Nah, kemudian apabila batas plafon itu habis 20 juta, maka untuk kontrol selanjutnya apabila ada operasi kembali atau bagaimana, Kak, itu bisa dilanjut oleh BPJS Kesehatan gitu, Kak. Seperti itu. Iya. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan jaminan untuk teman-teman semuanya yang rawat inap di rumah sakit. Kemudian bagaimana ketika harus melakukan kontrol setelah rawat inap. Tadi dipastikan dijamin oleh BPJS Kesehatan, begitu ya. Oke. Obrolan kita semakin asik aja teman-teman semuanya. Ini masih punya banyak sekali pertanyaan ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita mesti menyimak dan mendengarkan pesan-pesan berikut ini dari BPJS Kesehatan. lima Jos FM Tulungagung masih dibincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan. Ada Mbak Rina Anggraini dan juga Dita Heviana sebagai verifikator di BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjutkan kembali terkait masalah kecelakaan lalu lintas ini. Jika bisa berobat kontrol ini pakai BPJS Kesehatan, apa saja syarat yang perlu dan harus dilengkapi? Nah, ini syaratannya otomatis ya, kepesertaan. Kepesertaan harus aktif. Iya. Gimana? Iya. Jadi yang pertama dan paling utama itu kepesertaan memang harus aktif. Iya. Ya, yang kedua itu pasien dapat berobat ke FKTP atau vaskes tingkat pertama, misalnya klinik, dokter keluarga, puskesmas, nanti akan diperiksa oleh dokter di FKTP. Dan jika indikasi medis untuk dirujuk, tentunya FKTP nanti akan menerbitkan surat rujukan untuk ke rumah sakit tujuan, seperti itu. Dan di surat rujukan itu juga sudah tertera tanggal berkunjungnya tanggal berapa, jam berkunjungnya jam berapa, seperti itu. Sudah jelas. Jadi nanti tinggal jangan lupa juga untuk berobat ke rumah sakit itu daftarnya lewat mobile JKN bisa. Seperti itu ya. Tidak harus ngantri di sana. Benar. Di FKTP juga bisa pakai mobile JKN. Ya. Dalam kondisi tertentu, kecelakaan kadang perlu tindakan operasi lebih dari satu kali. Apakah tetap bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan? Nah, ini kaitannya sama operasi yang lebih dari satu kali. Iya, Kak. Jadi kembali lagi tadi ke kecelakaan lalu lintas ganda. Apabila masih ada sisa plafon dari jasara harja, maka penjaminan masih berlanjut ke jasara harja. Nah, apabila plafon tersebut habis, maka operasi yang kedua bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gitu, Kak. Masih bisa, Kak. Gitu. Oke, itu teman-teman semuanya. Tapi sesuai dengan indikasi medis. Iya. Itu tadi, ketika Anda perlu operasi lebih dari satu kali ya, memang kadang-kadang ketika kecelakaan lalu lintas itu perlu beberapa kali operasi. Kadang-kadang seperti itu, mengharuskan seperti itu. Yang pertama, ketika misalnya kaki patah, otomatis ada proses nyambung, pasang pen, platina, kemudian kelepasnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Iya, Kak. Ya, sorry kakeknya agak sedikit batuk ini. Kakak, bukan kakek nih. Oh, kakak ketika masih katakanlah apa ya? Masih ngejomblo. Kalau sudah tidak ngejomblo lagi kakek. Oke, untuk kecelakaan kerja, apakah dijamin oleh BPJS Kesehatan? Karena ini kecelakaan lalu lintas. Iya, ini Nah, sekarang kecelakaan kerja. Katakanlah ketika Anda kerja di sebuah atau suatu tempat begitu ya, ada kecelakaan pada saat di jam kerja kan begitu ya? Betul. Nah, gimana ini? Jadi Kak, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dijelaskan bahwa manfaat
yang tidak dijamin adalah ketika pelayanan kesehatan sudah dijamin oleh program lainnya. Jadi di sini kalau untuk kecelakaan kerja pastinya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi Kak, apa sih itu kecelakaan kerja? Mungkin pendengar setia Jos FM 103,5 FM ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi kejadian yang tidak diduga, tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang terjadi pada waktu jam kerja di lingkungan kerja dan dapat menyebabkan kematian, kerugian material, kerusakan lingkungan dan atau gangguan produksi. Contohnya nih Kak, kita lagi bekerja, pegel nih punggung, kita berdiri mau meregangkan pinggang. Pas sekalinya mau duduk, kursi terpeleset nih, kita jatuh bluk. Ternyata ada retak di pinggang amit-amit ya Kak ya, udah bilang mindari. Nah di situ itu termasuk kecelakaan kerja. Nah itu penjaminnya Kak, apabila penjaminnya kecelakaan kerja itu BPJS Ketenaga Kerja untuk pegawai swasta. Kalau untuk ASN itu PT Taspen. Kemudian untuk TNI Polri itu PT Asabri gitu. Nah di sini juga Kak dijelaskan untuk penyakit akibat kerja. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Tadi kecelakaan, sekarang penyakit. Iya, kecelakaan itu kan tadi kecelakaan yang tidak terduga. Tidak. Nah, sedangkan untuk penyakit nih Kak, misal sesuai dengan peraturan nomor 74 tahun 2001 tentang penyakit akibat kerja. Ini penyakit akibat kerja nih Kak. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses kerja dan atau lingkungan kerja. Jadi di sini misal nih Kak, ketika TNI lagi latihan, tiba-tiba dia terkena nih mortir. Iya, udah minta dikit. Misalnya. Nah, itu penjaminnya bukan BPJS Kesehatan, Kak, tetapi PT Asabri. PT Asabri. Gitu. Mungkin pendengar setia Jos harus benar-benar ditelaah kembali, dipahami bersama bahwa ada badan penyelenggara ataupun PT yang bisa menjamin jaminan sosial ini seperti kayak BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan kerja itu ke BPJS Ketenaga Kerja gitu, PT Aspen dan PT Asabri gitu Kak. Oke, itu tadi teman-teman semuanya bincang-bincang kita. Di WhatsApp juga sudah mulai banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari para joser yang sudah menumpuk di WhatsApp, kita mesti simak dulu pesan-pesan berikut ini. Masih bersama saya Bayu Setiawan dan narasumber kita ada wanita-wanita cantik, ada Mbak Rina Anggraini dan juga Dita Heviana. Ini kalau ada yang nanya, ini mereka berdua ini gambarkan atau deskripsikan kan Mas Bayu begitu ya, dideskripsikan. Yang satunya mirip Iris Bella, yang satunya mirip Alisa Subandono. Oke. Aduh, ini. Itu tadi teman-teman semuanya. Jadi deskripsi saya semoga tidak mengecewakan Anda ya. Oke. Ada pertanyaan ini dari teman-teman semuanya. Kayaknya udah mulai menumpuk ini ya. Saya buka satu persatu. Mau tanya dong dari teman-teman BPJS Kesehatan, kalau misalnya mengalami kecelakaan tetapi pada waktu itu JKN tidak aktif karena menunggak, apakah masih bisa dijamin dan bagaimana prosesnya agar tetap bisa pakai BPJS? Ini terkait masalah penggunaan
Jadi yang Kartu. tidak aktif kartunya, kemudian masih pernah menunggak, otomatis tidak bisa kan ya? Gini, jadi untuk peserta apabila kartu kepesertaannya tidak aktif dan menunggak, pastinya peserta tersebut melakukan pembayaran. Nah, di sana diberikan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku itu 3 kali 24 jam, Kak. Nah, tapi untuk tadi itu alurnya udah dijelaskan dari kami bincang-bincang awal bahwa kecelakaan lalu lintas itu dasarnya harus ada laporan polisi. Dari kepolisian ya? Iya. Baru kemudian laporan polisi menjelaskan kecelakaan tunggal dan ganda. Nah, apabila tunggal maka jasa radir tidak menjamin, Kak. BPJS lah yang menjamin. Tapi syaratnya kartunya dibayarkan terlebih dahulu untuk pendengar setia nih. Kalau nggak aktif gimana ya dibayarnya itu banyak outlet yang pembayarannya, Kak. Sekarang dipermudah sekali lewat OVO pun bisa, jadi nggak perlu datang kemana-mana gitu. Digital sekarang, Kak, zamannya gitu. Oke, itu tadi untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Roni Wahyono. Terima kasih, Mas Roni. Berikutnya mau tanya Mas Bayu, tadi kan dibilang kalau rawat inap tidak ditentukan berapa harinya. Ya, benar. Tapi pas rawat inap di pusat kesehatan dibilangi kalau jatah rawat inap dari BPJS Kesehatan hanya sekian hari. Itu kita lapor kemana ya gitu. Baik, wah itu gosip-gosip hoax sekarang. Jadi untuk peserta rawat inap itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya? Ya, betul. Jadi sesuai dengan indikasi medis maka pasien dapat dipulangkan gitu. Nah, mungkin kalau dipulangkan atau bagaimana peserta itu tidak nyaman dengan kejadian yang ada di lapangan, ada keluhan, bisa menghubungi EP3RS. Nah, kami itu BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit mempunyai EP3RS. Nah, EP3RS itu di situ ada call centernya, Kak. Jadi ada wajah teman kami bagian EP3RS dan nomor HP. Jadi keluhan tersebut dapat disampaikan ke kami gitu, Kak. Di daerah setiap rumah sakit. Setiap rumah sakit ada gitu. petugasnya dan pastinya nanti akan dibantu sama petugasnya. Iya, petugas yang standby di sana. Oh, kalau atau hanya tercantum foto dan nomor. Iya, bisa di sana. Dan di sana juga ada keluhan dari rumah sakit juga, Kak, gitu. Jadi fotonya berjejer 2 gitu, satu rumah sakit, satu petugas BPJS, PIC rumah sakit. Iya. Jadi nanti tinggal mau menghubungi yang mana, monggo silakan. Oke, itu tadi teman-teman ya. Terkait masalah rawat inap tadi disampaikan oleh Mbak Rina, nggak ada batasan ya. Terus ketika Anda misalnya kepesertaan Anda kartunya misalnya tidak aktif atau menunggak, berarti diselesaikan dulu ya. Iya, dan diberi waktu tadi 3 kali 24 jam. Oke. Sedangkan untuk laporan polisi 2 kali 24 jam. Betul, 2 kali 24 jam ya. Ini kalau ngomongin jam ini toko-toko apa itu? Toko-toko Madura yang banyak sekali sekarang ini muncul di Tulungagung, itu ditanya. Dulu kan pernah diprotes sama yang punya minimarket nih. Wah, ini jangan sampai 24 jam gitu. Orang Maduranya bilang, "Loh, kalau saya ada cuma 24 jam. Saya 25 jam." Berema gitu. 2 kali 24 jam ini ya. Oke. Saya Niko dari Rejo Tangan mau nanya untuk BPJS Kesehatan. Bulan lalu keluarga ini kecelakaan di Kademangan, Blitar. Terus operasinya di Dokter SK. Itu kok disuruh mengurus ke Polsek
Blitar, Ge. Nah, padahal Iya. rumah saya Tulungagung. Prosedurnya harus bagaimana? Katanya sih begitu. Oke, Kak siapa itu? Kak Niko. Hai Kak Niko. Iya. Jadi benar kalau untuk kecelakaan lalu lintas di daerah Blitar, maka memang polsek setempat Kak yang melakukan rekonstruksi Polsek Kalimantan kejadian. berarti ya. Iya betul. Nah dari sana nanti keluarlah laporan polisi. Nah dari laporan polisi tersebut, apabila si pasien Pasien, nah. dibawa ke rumah sakit Iska bisa menunjukkan dengan laporan polisi tersebut. Jadi emang benar prosedurnya seperti itu. Jadi gitu. wilayah kejadian. Iya, Ya, dan Blitar itu masih wilayah, maksudnya masih karesidenan Jasara Harjanya itu Blitar, Kediri, Tulungagung gitu. Masih bisa untuk laporan polisi tersebut disampaikan ke Jasara Harja. Nah, itu tadi Mas Niko. Jadi memang prosedurnya begitu ya. Tempat kejadian perkaranya, tempat kejadian kecelakaannya kan Iya, di betul. daerah Kademangan. Kademangan masuk dari Blitar ya. Jadi diterbitkan oleh Polsek Kademangan. Iya. Oke. Kita lanjut kembali, teman-teman semuanya masih di Bincang-Bincang Pagi bersama BPJS Kesehatan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, seumpama plafon tersisa, artinya biaya tidak melebihi plafon atau budget. Apakah bisa diminta atau bagaimana? Dengan Kak siapa itu? Wah. Ini Kak Sayyid Eko. Oke Kak Said Eko. Jadi untuk biaya plafon itu kita nggak bisa meminta, Nah, rembes lagi nggak bisa. jadi Gitu. sisa biaya nggak bisa Iya. diminta dalam bentuk tunai ya. Tunai nggak bisa. Jadi kalau apabila masih ada sisa plafon dari Jasara Harja itu dapat digunakan untuk kakak kontrol selanjutnya gitu. Sampai lain batas kontrol ya. plafon Jasara Harja tersebut habis gitu. Ini dia sukanya yang tunai. Iya, suka tunai Kak. Tunai dan sisa-sisa. Jangan sisa Kak. Iya. Kalau orang Amerika bilang Susu mana gitu. Bukannya susu itu yang bisa mempercantik diri itu. Apa itu? Oh. Susu itu yang Apa itu? Ada Bali ya? ada deh pokoknya banyak. Bercanda ya. Iya, sama-sama susunya itu. Bagaimana kita bisa mengetahui biaya kita habis berapa? Ini masih lanjutannya sama Mas Eko tadi ya, Mas Sayyid tadi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui biaya kita habis berapa? Untuk melihat apakah kurang atau lebihnya dari plafon. Oh gitu pertanyaannya. Misalnya plafonnya segini, apakah ini kurang dari plafon atau lebih dari plafon dan lain sebagainya. Nah, Kayaknya dia masih mengharap-harap Oh iya, kalau Pak. ada sisa gitu. Nah, masih sisa terus ya Kak. Jadi untuk sisa plafon Kakak ketika berobat bisa menanyakan ke pihak rumah sakit. Nah di pihak rumah sakit itu di aplikasi itu Kak ya, itu bisa terdeteksi Kak berapa sisanya gitu. Berapa besarannya juga dijamin. bisa ditanyakan ya? Iya bisa. Jadi misal dijamin BPJS Kesehatan 15 juta masih 5 juta gitu. Itu masih ada Kak gitu. Nanti untuk kontrol kan pasti dijamin oleh Jasara Harja. Nanti kontrol yang pertama dia datang itu berapa, masih ada lagi sisanya Kak gitu. Oke. Ya itu tadi Mas Sayyid Marsudi. Nah, yang sudah sempat tanya tadi terkait masalah sisa dan lain sebagainya. Ini katanya request nomor HP yang bisa dihubungi untuk komunikasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, call centernya BPJS ya? Mungkin ya? Atau bagaimana ini? Iya. Nah, Baik. Ya, jadi untuk call center, misal ada apa-apa, itu bisa menghubungi 165 ya, Mas. oh yang di 165 ya? Iya, di 165. 165 nanti di 165. sana akan dibantu untuk permasalahannya apa, dan jika memungkinkan diselesaikan oleh cabang, nanti akan mengkontak kami
dari bagian 165 itu. Kalau PLN kan 123. Ya. Kalau BPJS ini ya 165. Nanti diarahkan. Ya. Tombol 1 jika ada pertanyaan terkait apa. Benar. Tombol 2 selesaikan masalah tunggakan Anda. Ya, benar. Atau juga bisa pakai mobile JKN. Di situ ada mobile tulis JKN bisa. keluhan, ya, tulis keluhan nanti akan dibantu oleh petugas kami. Seperti itu. Makanya download mobile JKN. Jadi pendengar setia Jos 103,6 FM, yuk mulai dari sekarang download Mobile JKN. Jadi kalian semua dapat berobat melalui aplikasi Mobile JKN. Keluhan pun di sana, bayar iuran pun di sana, ngecek pun apapun di sana. Oke. Ambil nomor antrian di sana. Oke. Sekarang layanan dipermudah, Kak. Nah itu pelayanan sekarang dipermudah. Ini Mas Eko masih berlanjut ini. Mas Bayu, deskripsi narasumbernya tadi kurang detail katanya kita. Tadi kalau satunya mirip Iris Bella, satunya mirip Alisa Subandono, otomatis mereka berdua pakai hijab nih guys ya. Ada saja nih Mas Hayit ini ya. Oke, berikutnya Mas Bayu, saya mau nanya nih, kenapa saya sekarang proses untuk periksa pakai BPJS kok sulit ya? Katanya sih begitu. Padahal kelas 1 harus antri nomor, terus ada fingerprint dan antri lagi di polinya. Terus ambil obatnya juga antri lama sekali dan lain sebagainya seperti itu. Wah, ini gimana nih terkait masalah proses untuk periksa pakai BPJS Kesehatan? Wah, itu sebenarnya sulit atau tidak sulit sebenarnya itu tidak ada, Kak. Apabila kita patuh untuk antri. Jadi memang benar sekarang di setiap masing-masing rumah sakit itu apabila berobat dengan JKN wajib fingerprint dan biometrik, Kak. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Takut penyalahgunaan kartu. Sekarang ini banyak sekali, Kak, yang penyalahgunaan kartu. Jadi untuk setiap peserta JKN apabila berobat wajib melakukan fingerprint dan biometrik. Iya. Itu. Kalau misalnya kita antri lewat mobile JKN itu bisa ya? Bisa banget ya. Jadi sebelum ke rumah sakit harapannya pendengar Radio Jos dapat melakukan pengambilan nomor antri di mobile JKN. Nah, itu tadi. Iya, itu berlaku di vaskes tingkat pertama maupun vaskes tingkat lanjutan. Nah, itu Mbak Laila ya. Tadi yang nanya tadi Mbak Laila. Jadi ketika Anda sudah download aplikasi mobile JKN untuk proses periksa dan lain sebagainya, ini bisa tidak ngantri, nanti otomatis kira-kira jadwal untuk periksanya kan sudah ada ya? Ada di mobil. Nanti nomor berapa dan lain sebagainya itu kira-kira nanti harus datang di sana jam berapa kan bisa? Ada gambarannya. Iya, ada. Jadi sekarang mungkin untuk pendengar setia Radio Jos yang belum tahu tentang mobil JKN, yuk download sekarang. Jadi nggak perlu antri banyak ke rumah sakit, cukup lewat mobil JKN. Di Play Store sudah ada ya? Ada di Play Store, ada App Store juga. Mobile JKN gitu ya? Kalau orang Jawa, mobile JKN. Mobile JKN. Bukan mobil. Apa mobil-mobil ada. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Kalau Anda pengen tidak ngantri, Anda sekarang ini dipermudah dengan fasilitas mobile JKN tadi ya. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan ini dari Mas Hasan. Selamat pagi BPJS. Saya pernah daftar tahun 2016. Tapi dari awal itu saya nggak pernah bayar. Katanya begitu. Karena saya dulu pas daftar minta dipotong di bank. Tapi sampai sekarang tidak pernah dipotong. Tapi selama itu tidak pernah dipakai BPJS kalau ke puskesmas di daerahku. Apakah saya daftar lagi? Atau saya bayar tunggaan saya selama ini dan berapa saya harus bayar?
Kalau dari 2016 sampai sekarang 8 tahun ini ya. Oke, ini mending daftar dari baru aja ya, atau bagaimana ini? Mbak gitu. kira-kira. Oh baik Kak. Jadi untuk apabila siapa itu tadi? Mas Hasan. Oh, Mas Hasan. Mas Hasan, apabila Mas Hasan udah mendaftar pada tahun 2016, status kepesertaannya tidak aktif, tidak perlu mendaftar kembali, Kak. Jadi di sini sesuai dengan pasal 42 ayat 5 dalam bahwa peserta tersebut itu membayar tunggakan sebanyak 24 bulan. Kak. Dan apabila rawat inap nantinya akan kena denda pelayanan, Kak. Itu. Denda pelayanan pun itu paling tinggi 20 juta, Kak. Gitu. Jadi Mas Hasan, apabila kartu kepesertaannya tidak aktif, yuk mulai dari sekarang dicek lewat mobil JKN dan dibayar iurannya setiap bulannya. Yuk kita patuh dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Gitu, Kak. Ya. Ini ada yang nanya, ini lanjutannya tadi nih. Mas siapa itu? Ini dari Mas Niko. Wah, Mas Niko lagi. Tanya lanjutan mumpung membahas aplikasi daftar online. Ini sudah pernah antri online lewat aplikasi BPJS dengan nomor antrian, tapi di poliklinik tetap dikasih kertas antrian lagi. Itu jadi ngantri 2 kali ya. Bagaimana ini sebenarnya? Nah, ini terkait sama ngantri. Itu dirujukannya, Kak ya. Jadi sebenarnya itu dapat disampaikan ke pihak rumah sakit bahwasanya saya sudah melakukan ambil nomor antrian di mobil JKN. Nah, dari sana nantinya petugas rumah sakit akan mengarahkan ke salah satu petugas pendaftaran. Jadi nggak perlu ngambil nomor antrian lagi sebenarnya. Jadi langsung ke petugas pendaftaran itu langsung diterbitkan SCP dan dapat langsung menunggu di poli pelayanan gitu, Kak. Yang penting komunikasi aja sih, Kak. Mungkin ya kalau memang sudah ngambil nomor antrian ya diberitahukan ke petugasnya. Jadi petugasnya juga paham dan tahu selanjutnya akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, seperti itu. Itu tadi Mas Niko ya. Ini kayaknya juga pernah ke BPJS ini. Salam ke Mbak Hevi ya. Mas Bayu kayaknya pernah tahu waktu saya di kantor BPJS gitu katanya. Iya. Berikutnya dari Mas Bustomi ini BPJS yang dari desa apa masih bisa dipakai ya, katanya sih begitu. Dari desa, maksudnya dari pemerintah kabupaten kan? Mungkin saja seperti itu. Oh bisa, Kak. Jadi sekarang itu kan ada kepesertaan itu dari pemerintah, bantuan iuran dari pusat, bantuan iuran ya, dan penerima bantuan iuran dan dari mandiri juga bisa. Juga. Jadi kita itu tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya itu kan sama, kartunya namanya Kartu Indonesia Sehat. Badan yang menyelenggarakan namanya adalah BPJS Kesehatan. Jadi walaupun itu dari pemerintah bayar sendiri ataupun dari swasta ataupun dari ASN itu sama, Kartu Indonesia Sehat namanya. Nah, tuh teman-teman semuanya. Jadi memegang Kartu Indonesia Sehat, apakah tadi dari memang program bantuan dari pemerintah atau yang mandiri dan lain sebagainya, semua bisa mendapatkan pelayanan yang sama tadi ya. Benar, dan sesuai indikasi medis tentunya ya. Oke, sesuai dengan indikasi medis. Baik, teman-teman, tanpa terasa obrolan kita sudah 1 jam ini ya. Nah, tak terasa. Iya. Terasa. Ini kayak lagu. Tanpa terasa, nah, waktu kita telah berlalu. Oke, kita mesti pamitan dulu nih sama teman-teman semuanya. Tapi apa yang pengen disampaikan di pertemuan terakhir kita pagi hari ini? Silakan, Mbak Rina dulu. Oke, baik pendengar setia Radio Jos 103 FM. Pesan-pesan dari kami, yuk kita selalu sehat.
selalu jaga kondisi tubuh karena cuaca lagi nggak baik-baik aja, dan jangan lupa bayar iuran JKN. Nah, itu dia sebelum tanggal 10. Iya betul. Gitu ya. Oke, Mbak Devi, Mbak Dita. Iya, iya. Selain pastikan kartu BPJS-nya aktif, jangan lupa download mobile JKN untuk mempermudah memperoleh pelayanan. Seperti itu. Oke. Yoser, demikian tadi bincang-bincang kita pagi hari ini bersama BPJS Kesehatan. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, baik itu yang sudah menjadi peserta BPJS ataupun yang belum. Yang sudah alhamdulillah, yang belum segera bergabung ya. Terima kasih bersamanya. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.